Saya berpikir, perjalanan ke sini saya berpikir, saya sampaikan firman apa ya? Saya sampaikan firman apa? Saya berusaha untuk tidak mau menyampaikan satu firman, satu materi khotbah diulang 2 kali di tempat yang sama, karena saya tahu ada beberapa teman-teman yang pelayanan di sini full timer dan lain-lain, kasihan kalau harus mendengar 2 kali. Tetapi saya harus taat dengan suara yang ada di dalam hati saya. Ya, suaranya bilang, berikan kepada jemaat porsi yang sama yang kamu sampaikan tadi pagi. Jadi ini khotbah yang sama, saya repeat khotbah yang jam 7 pagi. Jadi kalau ada di sini yang datang jam 7 pagi, tadi saya kasih kebebasan Anda untuk mainan HP. Ya. Oke, supaya tidak perlu mendengarkan. Maksud saya main HP itu nyatet gitu ya, nyatet khotbah. Oke, baik. Saya hari ini khotbah saya beri judul Mengatasi Rasa Takut. Buka bersama-sama dengan saya di Mazmur pasal yang ke-23. Saya akan bacakan ayat dari Mazmur 23, itu lagu terakhir yang kita nyanyikan. Ini kalau saya boleh request sebelum saya lupa nanti PAW, waktu naik setelah firman tolong dinyanyikan lagu itu lagi. Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang keempat. Mazmur Daud, ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di sini Daud mengatakan bahwa sekalipun aku di dalam sebuah keadaan yang tidak ideal, namun aku tidak takut katanya. Aku tidak takut. Padahal menurut saya dia memiliki rasa takut Bapak Ibu. Tetapi pikirannya bisa sanggup memilih untuk tidak takut. Dasarnya apa? Nah, ini akan kita pelajari sepanjang sore hari ini ya. Bicara tentang rasa takut adalah sesuatu yang dialami oleh kita semua. Dari waktu ke waktu, memang ada waktu-waktu yang kita lebih tenang, lebih tidak takut, ada waktu-waktu yang kita lebih takut dan lebih panik. Tapi rasa takut adalah suatu perasaan yang selalu dirasakan. Oke? Tahun lalu, bulan Mei tepatnya, bulan Mei saya mulai merasakan sakit di pinggul saya. Saya bercedera olahraga itu sudah berkali-kali, sudah nggak bisa, saya mau bisa dihitung tapi saya nggak ingat berapa kali karena terlalu banyak. Tapi kali itu kita ada pergi diajak nonton sama teman-teman CG. Kita nonton, lalu pergi ke sebuah mall, eskalatornya mati, jadi kita harus naik jalan. Waktu jalan saya merasakan suatu sakit nyeri yang cukup hebat. Lalu waktu saya jalan saya rasakan dia clicking, bunyi, snapping. Saya udah tahu ini bukan cedera biasa, ini ada yang salah. Lalu pulang, saya merasakan sakit di sekeliling ya, dari selangkang ke paha, ke pantat, semua itu one round itu semua sakit sekali. Saya diemin, saya sudah khawatir karena saya, you can listen to your body, Kita tahu ada yang salah. Saya diemin, lalu saya periksa pergi ke dokter. Oke, dicoba di fisioterapi, berkali-kali sudah berapa minggu tidak ada perubahan. Saya coba pakai main basket sekali, oke? Saya taping, saya mau rasakan ya. Saya coba, wah sakitnya lebih hebat lagi. Akhirnya pergi ke dokter, kita X-ray, MRI, ditemukan ada di cartilage-nya ada labrum tear, sobek, lalu dicoba di terapi ya, tidak bisa, singkat cerita bulan 7 dioperasi di sana. Waktu dioperasi masih mending, kalau operasi dokternya masih menjanjikan, oke, don't worry, nanti kalau sudah kamu akan lari lagi, kamu akan basket lagi. Basket itu, olahraga basket itu cinta pertama saya berani ngomong gini karena istri saya sudah pulang. Ya, 25 tahun main basket, setiap hari lari, hampir setiap hari main basket, paling tidak sendirian. Nanti kalau main game itu seminggu sekali atau 2 kali gitu. Kita lakukan itu. Terus waktu selesai operasi, dengan masih teler sekali kan, bius total. Malamnya dokter datang, saya pikir yes sudah habis ini road to recovery. Ya, habis ini
penyembuhan, pemulihan, rehab, lalu segera kembali seperti semula jauh lebih ini, oke? Jauh lebih baik. Dokternya datang bawa laptopnya, dia buka, dia bilang tadi waktu kita operasi kita temukan ada kerusakan di tulangnya dan di sendinya dan gini. Kamu nggak bisa basket lagi. Oke, itu hati saya jatuh dari sini kira-kira lalu jatuh ke itu waktu itu di lantai 9, jadi mungkin jatuhnya di lantai 2. It's okay ya, no big deal. Nanti di surga juga kita basket lagi kok. Harapan kita bukan di sini anyway. Tapi saya masih ingat waktu di ini ya, apa bahasa Indonesia, digelinding ya, ngerti ya digelinding, oke? Digelinding dari kamar, pergi ke kamar operasi, perasaannya itu ada rasa takutnya. Padahal saya kerja di rumah sakit, dan saya keluar masuk ICU, UGD dan ICU dan ruang operasi, nemenin pasien di ini area psikologi ya. Jadi nemenin orang yang takut MRI, masuk di ICU yang mau meninggal, itu sudah sering sekali keluar masuk, tapi beda kalau kita sendiri yang digiring masuk ke dalam ya. Bedanya itu beda total. Oke, waktu digiring sambil melihat langit-langitnya rumah sakit dengan lampunya yang terang itu, lalu masuk di sebuah ruangan yang dingin. Lalu di dalam ternyata sebetulnya katanya Shaquille O'Neal, dia bilang kalau orang Shaquille O'Neal itu yang pemain basket, dia bilang jangan takut, operasi itu gampang. Kamu masuk aja ke ruang operasi, nanti kamu akan bertemu dengan seorang bernama Anastasia. Setelah kamu bertemu dengan orang tersebut namanya Anastasia, kamu gak akan ingat apa-apa, itu memang benar. Tapi sebelum itu lumayan perasaannya, dikerumuni dengan orang banyak, dipasangin kabel di sini sana, ngelihat alat-alat dan semuanya, not a good feeling. Ya, bukan perasaan yang enak karena kita pasrah seperti domba dibawa ke tempat pembantaian. Kita nggak tahu nasib kita bagaimana. Waktu bangun tuh dinginnya luar biasa ya. Yang bisa saya katakan cuma satu, dingin. Oke. Rasa takut itu dialami oleh kita semua. Baik itu dengan satu hal atau yang lain. Oke, kita mengalami rasa takut nanti bagaimana masa depan saya, bagaimana anak-anak saya, bagaimana kesehatan saya, bagaimana orang tua saya yang belum terima Tuhan, bagaimana keuangan saya, semua orang merasakan rasa takut. Rasa takut itu muncul karena ada dua hal yang saya simpulkan, sebenarnya banyak hal, tetapi dua hal ini adalah sumber dari sebagian besar masalah kita. Sumber dari masalah kita yang pertama tentunya adalah dosa. Kita itu tinggal di dalam dunia yang patah, yang jatuh di dalam dosa, oleh karenanya muncul banyak masalah, itu alasan utamanya, akarnya. Tetapi ada lagi kalau mau lebih detail, masalah itu muncul karena dua hal. Yang satu bisa disimpulkan karena insecurity, yang satunya adalah inferiority. Insecurity itu bicara tentang rasa tidak aman, yang satunya bicara tentang inferioritas atau merasa rendah diri. Itu bisa muncul kalau kita insecure tentang sesuatu, kita merasa tidak aman akan masa depan kita, maka akan muncul rasa takut, begitu. Kalau kita inferior, kita merasa rendah diri oleh karena sesuatu, maka kita akan muncul rasa takut. Oke, Bapak Ibu tahu ketakutan manusia yang pertama di survei itu apa? Bukan mati. Ketakutan yang pertama itu bicara di depan umum. Public speaking, itu number one fear. Number one fear itu public speaking. Nomor 2 baru takut mati. Jadi kalau kita pergi ke sebuah funeral, ke pemakaman seseorang, lalu kita diminta untuk, ayo coba kamu maju ke depan kasih eulogy ya, kasih ngomong sesuatu tentang orang yang sudah meninggal itu. Karena itu adalah ketakutan yang pertama, maka kita akan mendingan kita yang ada di dalam peti itu. Soalnya itu ketakutan kedua. Jadi kalau kita insecure atau inferior, hasilnya adalah fear, takut. Semua masalah kita bisa diselesaikan oleh satu hal namanya Injil, Gospel. Anda kalau mau tahu Injil itu ada di mana? Injil itu disimpulkan di satu ayat di Alkitab, di Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 yang ayatnya berbunyi, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menggantikan nyawa kita ya, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Itu Injil. Kita menerima suatu kasih karunia yang besar yang seharusnya kita itu
yang menanggung, tetapi ditanggung oleh dia. Kemarin ada pemain basket yang meninggal dunia namanya Kobe Bryant, semua tahu sedikit banyak, meskipun Anda bukan penggemar olahraga basket, Anda mungkin tahu Kobe Bryant karena seringkali fotonya ada di depannya Nike Store dan lain-lain. Oke, yang saya menemukan satu cuplikan, cuplikan itu di mana dia diwawancara, di interview sama orang. Anehnya di interviewnya ditanya begini, bagi kamu salib itu artinya apa? Dan dia jawab dengan baik, dia bilang salib itu adalah sesuatu yang kamu tidak akan mengerti kecuali kamu harus memikulnya. Dan pada waktu kamu memikulnya, dia bilang, dan pada waktu saya memikulnya saya menyadari bahwa salib itu tidak bisa saya pikul sendiri. Dan harus ada dia menunjuk ke atas, dia bilang harus ada dia yang menggendong saya untuk memikulnya bersama, atau dia yang memikulnya untuk saya. Oke? Nah, I'm glad saya mendengar begitu. Nah, karena nanti kalau di surga saya harus rekrut tim kan. Jadi saya mau ambil dia, lalu saya mau ambil Simpson. Ya, tapi ya kita lihat dulu rambutnya masih ada. Kalau ada, saya rekrut. Anda kalau mau nantang saya silakan nanti di sana. Oke, meskipun kaki saya begini nanti sempurna di sana ya. Jadi Injil itu bisa menyelesaikan semua masalah. Oke, mari kita lihat. Bagaimana Injil menyelesaikan masalah insecurity, rasa tidak aman. Anda dan saya punya rasa tidak aman kan? Ya. Saya beri cerita, ini cerita yang sudah saya sampaikan kemarin di training counseling, saya ulangi. Ada satu anak muda datang ke saya bersama dengan orang tuanya, kedua orang tuanya. Anak ini sudah berusaha untuk mengakhiri hidupnya 3 kali. Yang pertama dengan gantung diri, untung ditemukan. Jadi tertolong. Yang kedua, dia berusaha untuk lompat dari gedung yang tinggi. Oke, yang menurut saya kurang tinggi. Soalnya dia bilang dia mau lompat dari lantai 5 atau berapa, itu kurang tinggi. Kurang, benar. Resiko patah tulang saja itu ada. Ya, karena dulu waktu saya dan Pastor Philip, by the way Pastor Philip saya kenal baik karena mamanya sama papa saya dekat sekali. Oke. Saya sudah diskusi sama Pastor Philip, ini kita mulai harus khawatir dan curiga karena papa saya dan mama dia sering bersama-sama. Saya nggak tahu apa itu sudah dapat persetujuan dari ketua CGL-nya mereka, saya nggak tahu. Dulu waktu kita masih kuliah, itu ada saudara, lupa ya, kalau nggak salah saudara kembar atau adik kakak begitu. Mereka pesta narkoba di dalam apartemen. Zaman tahun 90-an narkoba belum begitu belum begitu heboh. Tapi entah karena kenapa dua-duanya jatuh dari balkon lantai 16. Saya masih ingat itu tanggal 6 Juni 1996. Lompatnya dari lantai 16. Yang satu meninggal, yang satu patah tulang kakinya. Kok bisa ya jatuh dari lantai 16 patah tulang aja? Ya memang belum waktunya. Kedaulatan Tuhan. Yang meninggal itu yang diinjili oleh Pastor Philip yang sudah terima Tuhan. Satunya diberi kesempatan untuk rupanya. Kembali ke cerita yang tadi, dia anak muda ini berusaha untuk mengakhiri hidupnya 3 kali. Yang kedua berusaha lompat, yang ketiga waktu sebelum datang ke saya itu dia ambil cutter, dia potong dia punya tangan ya. Terus saya bicara sama dia, saya cari tahu kenapa kok dia harus melakukan itu. Rupanya dia putus asa, dia ada insecure dalam hidup ini, dia putus asa, dia meletakkan kebahagiaannya pada prestasinya dia, karena dia salah satu yang memicu adalah di kampus, di kuliahnya dia dipindah kelompok atau bagaimana saya kurang paham. Pokoknya dari kelompok yang anak-anak pintar dipindah menjadi ke kelompok, dari kelompok A dipindah ke kelompok B. Lalu dia ada stres sama ayahnya karena dia ingin dijanjikan untuk diberi mobil tapi tidak diberi dan lain-lain, dan akhirnya memutuskan, karena hal begitu dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Apapun itu, saya bilang sama anak ini, saya bilang begini, kebahagiaanmu jangan diletakkan pada hal-hal yang sifatnya itu ciptaan. Sebaiknya kebahagiaanmu itu diletakkan pada satu saja, namanya pencipta. Oke? Jangan diletakkan kebahagiaan itu di garis horizontal. Ya, yang kita lihat nih loh, semua uang, prestasi, karir dan semua itu semua penting, harus diusahakan dengan baik, tapi jangan meletakkan sumber kebahagiaanmu di sana.
Lalu saya bilang, letakkan sumber bahagiamu, jadikan vertikal itu menjadi sumber bahagiamu. Karena dia bukan orang Kristen, keluarganya, jadi saya bilang, apapun itu bagi kamu, pokoknya Tuhan itu jadikan menjadi sumber bahagiamu. Lalu dia tanya, maksudnya gimana? Oke, jadi kamu tanya maksudnya, saya jawab. Saya bilang, saya kasih ilustrasi. Saya permisi dulu sama dia, saya bilang, izinkan saya menyampaikan dari kepercayaan saya ya. Tapi terserah nanti kamu mau menerjemahkannya bagaimana. Tapi ini yang pengertian saya. Lalu saya bilang sama dia begini, saya kasih dia satu perumpamaan yang saya sering sekali berikan ke orang. Saya bilang, seumpama kamu itu sakit gagal fungsi ginjal, sakit. Itu nggak enak sekali karena saya sering kali menolong pasien seperti itu. Menderita, cuci darah setiap minggu habis biaya, minum air dibatasi sehari cuma 2 gelas, lalu tidak bisa olahraga, tidak bisa makan enak, tidak bisa gerak, tidak bisa bebas, lemes terus. Terus saya bilang sama kamu, saya punya ginjal 2 masih bagus. Ayo kita pergi ke rumah sakit, kita periksa. Kalau ginjal ini cocok, saya berikan ke kamu 1. Mau? Mau. Singkat cerita pergi ke rumah sakit, diperiksa cocok, lalu masuk di ruang operasi, dipindah. Yang punya saya 1 ditransplankan ke dia. Lalu selesai operasi, saya bilang kamu seger, oke, setelah pemulihan kamu seger, kamu sekarang boleh makan, boleh boleh segala macam ya, oke. Yang dulu tidak boleh sekarang boleh. Saya tanya, kamu happy nggak? Kamu bahagia nggak? Dia bilang bahagia, dia bilang gitu. Terus saya bilang sama dia, kebahagiaan didapatkan dari vertikal itu karena Tuhan saya bilang, memberikan kepada saya bukan cuma ginjal, tetapi memberikan nyawanya, menggantikan saya. Karena saya tidak akan pernah cukup baik untuk bisa masuk ke surga dengan kekuatan dan kebaikan saya sendiri. Jadi dia membeli saya dengan harga yang mahal, dengan nyawanya. Anak ini memperhatikan saya dengan seksama, memperhatikan dengan sedemikian rupa dia perhatikan, lalu dia komentar begini, yang begini saya nggak pernah dengar. Makanya jangan takut beritakan Injil ya, dengan cara yang kreatif nggak apa-apa. Banyak orang tidak percaya karena tidak pernah dengar. Lalu dia noleh ke orang tuanya, lalu dia bilang, di kepercayaan kita tidak ada yang begini. Dia kelihatan genuinely interested, dia tulus tertarik dengan hal itu. Kalau kita punya insecurity, Injil itu mempunyai kekuatan untuk membebaskan kita dari ketakutan kita, dari insecurity kita ya. Nah bicara tentang inferiority, yang satunya, inferiority juga bisa dibebaskan oleh Injil. Saya beberapa minggu yang lalu pergi ke gereja, lalu bertemu dengan seorang pria yang usianya sudah cukup senior. Sebetulnya itu masih relatif saya sendiri. Lama nggak ketemu, saya datang say hi, halo. Dia ada di sebelah saya, lalu di depan itu ada 3 orang lainnya. Singkat cerita, pokoknya saya nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Tiba-tiba dia tanya satu pertanyaan ke saya jawab dengan baik, lalu dia mulai mengucapkan hal-hal yang menurut saya itu sangat menghina saya. Tapi saya tidak perlu ceritakan, ya percayalah saya bukan orang yang sensitif. Tapi yang ini saya tahu, ini saya dihina sama dia di depan orang itu sampai kaget. Kenapa ini orang? Saya juga bingung, kenapa? Saya bingung. Saya pulang, pertanyaan saya ke istri saya cuma 1. Saya pernah nyalai dia sesuatu enggak ya? Kenapa kok dia hina saya? Pada saat itu saya lulus. Benar-benar masuk kanan keluar kiri dan saya sama sekali tidak terganggu. Mungkin kalau bertahun-tahun yang lalu mungkin itu akan mengganggu saya. Sekarang itu tidak mengganggu ya. Paling tidak saya bersyukur pada saat itu tidak mengganggu. Ke depan saya nggak tahu. Jangan sering-sering. Lalu saya teringat dengan satu hal. Nah, kenapa kok tidak terganggu? Ya. Seorang hamba Tuhan bernama Billy Graham, dia waktu orang ada yang visit, dia masuk di rumahnya, mereka melihat satu plakat besar. Plakatnya itu Galatia 6 ayat 14. Galatia 6 ayat 14 itu bunyinya, Paulus berkata, sekali-kali aku tidak akan bermegah atas apapun kecuali salib. Sebab olehnya aku telah mati buat dunia dan dunia bagi aku. Kita tidak bermegah atas apapun dalam hidup ini kecuali salib. Jadi maksudnya inferiority itu, kalau Anda dan saya kita misalnya naik sepeda motor gitu ya, lalu kita ketemu dengan seseorang yang naik BMW gitu, misalnya begitu. Perlu nggak merasa inferior? Nggak perlu, karena kita bermegah bukan atas hal itu. Kita bermegah oleh karena salib
yang artinya aku ini berarti, aku ini dicintai, aku ini berharga oleh karena ada Sang Juru Selamat, Tuhan sendiri yang rela mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati gantikan aku dengan harga yang mahal. Dan kalau aku ini adalah satu-satunya orang di dunia ini, dia tetap akan lakukan yang sama. Dengan hal tersebut, Injil kita bermegah bahwa tidak perlu takut apa kata orang. Kalaupun orang mengatain kita sesuatu, kita tidak bermegah atas hal tersebut ya. Kita harus sensitif sama orang, jangan menyalai orang. Ya, itu tentu itu bagian kita. Namun itu bicara tentang ketakutan yang disebabkan oleh insecurity dan inferiority, itu bisa di-solve oleh Injil. Nah, hari ini saya mau bicara spesifik kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang bagaimana step-stepnya, tentang bagaimana kita bisa overcome fear atau mengatasi rasa takut, dan sedikit menyinggung tentang depresi juga, karena ini adalah hal-hal yang banyak dialami oleh banyak orang. Paling tidak mental health issue ini mulai diperhatikan tahun-tahun terakhir ya. Rasa takut adalah salah satu musuh terbesar di dalam kehidupan kita. Dan rasa takut itu dirasakan pada waktu sesuatu tidak terjadi sesuai atau secepat yang kita inginkan. Betul? Kalau kita sakit, kita kepinginnya sembuh hari ini. Atau paling tidak dalam waktu dekat. Begitu kalau itu tidak sembuh sesuai yang kita harapkan dan pada waktu yang kita harapkan, maka muncul rasa khawatir dan rasa takut. Iya kan? Yang punya anak tahu kan? Kalau punya anak yang sakit panas, kita tunggu sampai 3 hari. Kalau 3 hari lewat masih panas, kita mulai keluar rasa khawatirnya. Berarti ada sesuatu yang lebih serius, yang mesti di lab kan, ambil darah di lab dan dicek apakah ada demam berdarah dan lain-lain. Gitu. Nah, itu muncul rasa khawatir. Jadi rasa takut itu muncul pada waktu sesuatu tidak terjadi sesuai atau tidak terjadi secepat yang kita inginkan. Setiap kita mempunyai rasa takut, apapun itu ya, kita takut nanti bagaimana masa depanku, apakah ada yang mencintai aku, nanti masa tua aku bagaimana, siapa yang akan jaga aku, apakah nanti tua aku akan sakit atau sehat dan macam-macam ya. Tahun lalu ada satu orang lompat dari mall di Surabaya, lompat ke atriumnya dan meninggal dunia. Saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan, orang tanya, kenapa kok orang bisa sampai lompat begitu? Kenapa? Lalu ada satu lagi, di waktu yang berdekatan, ada seorang hamba Tuhan, pendeta di barat situ, orang barat, dia usianya masih 30-an, dia mengakhiri hidupnya sendiri, bunuh diri. Dan pendeta ini adalah pendeta yang melayani orang-orang yang mau bunuh diri. Dan dia bunuh diri di hari bunuh diri nasional. Internasional sebenarnya, International Suicide Day. Kalau ada ya, ada itu, International Suicide Day gitu ya, awareness atau apa. Dan dia, itu banyak saya tanyain, kenapa kok bisa begitu? Kenapa? Padahal itu hamba Tuhan loh. Kok bisa begitu? Nah, kita bicara sedikit tentang mental awareness. Semua dimulai dari fear. Rasa takut yang berkepanjangan Bapak Ibu. Kalau tidak diatasi dengan baik, oke? Insecurity, inferiority, ujung-ujungnya menjadi rasa takut. Rasa takut yang berkepanjangan akhirnya lama-kelamaan menjadi stres. Stres yang berkepanjangan lama-lama menjadi hyper stress atau stres sekali, super stress. Dan kalau hyper stress itu berkepanjangan lagi menjadi depressive symptom atau gejala depresi. Gejala depresi dibiarkan lagi beberapa waktu, maka itu lama-lama akan menjadi depresi. Depresi dibiarkan lagi beberapa waktu, dibiarkan maksudnya tidak ditolong, tidak diperhatikan, ya. Maka itu akan menjadi major depression atau depresi berat. Depresi berat diteruskan lagi menjadi gangguan psikis. Gangguan psikis juga nanti terbagi-bagi lagi, ada mood disorder, ada lain-lain ya, obsessive compulsive, ada behavior problem, ada macam-macam. Jadi itulah sebabnya. Nah, kalau sudah sampai ke psychological disorder, ke gangguan psikis, nah itu yang bisa menyebabkan ujung-ujungnya kenapa kok orang bisa bunuh diri. Jangan takut, orang nggak diam-diam bunuh diri. Prosesnya tuh panjang dan lama mencapai ke sana, tapi ya harus diperhatikan. Jadi mulai sekarang kalau bisa di-cut di awalnya, yaitu rasa takut di-manage dengan baik. Diatasi dengan baik, bukan rasa takut yang memanage kita yang memanage rasa takut. Kenapa kok saya menggunakan kata manage? Karena itu belum tentu sesuatu yang bisa kita hilangkan total dalam kehidupan di sisi kehidupan yang ini loh.
Karena kita sekali lagi, kita hidup di dunia yang broken, yang jatuh di dalam dosa. Jadi rasa takut akan mengintip selalu. Tapi kita belajar hari ini bagaimana kita bisa memanage-nya dengan baik, ya. 1 dari 4 orang mempunyai kecenderungan lebih mudah stres daripada yang 3. Kalau ada 4 orang anak mempunyai orang tua yang sama, ya, 4 saudara kandung punya papa dan mama, dan di dalam rumah tangga itu, katakan rumah tangga itu broken family. Broken family, papa dan mama berantem terus di rumah dan berakhir cerai dan KDRT dan lain-lain. Maka 4 anak ini akan mengalami yang sama kan, memang mungkin beda karena usianya. Ada yang mengalami waktu usia 2 tahun, belum terlalu mengerti, ada yang sudah 10 tahun, memang oke, ada sedikit bedanya di sana. Namun dari 4 anak ini, punya kecenderungannya adalah cuma 1 yang nantinya agak tanda kutip lebih challenging di dalam kehidupannya dia. Yang 3 mungkin bisa move on, menikah, punya keluarga dan lanjut hidupnya, ya sudah dilalui. Tapi yang 1 ini bisa mengurung diri di kamar, memutuskan untuk tidak mau menikah dan sebagainya. Oke, 1 dari 4. Seperti halnya 1 dari sekian anak mempunyai kecenderungan untuk lebih alergi daripada yang lain. Jadi ada mungkin 7 anak atau berapa anak, semua makan kacang, minum susu, makan seafood, makan telur gitu. Tetapi ada 1 yang bentol-bentol badannya, yang lainnya tidak apa-apa begitu. Jadi sama halnya dengan psikis juga, ada orang yang lebih rentan kena gangguan stres. Oke, jadi basically begitu. Nah sekarang kita lihat di dalam Alkitab tentang satu cerita Natal yang pertama. Cerita Natal yang pertama terjadi 2000 sekian tahun yang lalu. Kita lihat ada 5 orang di sana mengalami ketakutan. Dan kita akan identifikasi masing-masing ketakutan mereka apa, lalu kita akan melakukan reflecting. Pada waktu Bapak Ibu di sini mendengarkan apa yang saya jelaskan, coba reflecting sedikit. Ketakutan yang saya mention dari 5 orang itu apakah ada di dalam diri Anda? Di-identify dulu ketakutan kita itu yang mana, lalu kita akan troubleshoot. Buka bersama saya di Lukas, kitab Lukas. Kita akan buka Lukas dan Matius bergantian ya. Kita buka dulu di kitab Lukas, pasal yang pertama ayat yang ke-26. 26 sampai 30. Oke, Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Ayat ke-29, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam ini?" Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Yang pertama, Maria mengalami namanya fear of inadequacy, atau merasa kurang, merasa tidak sanggup, merasa tidak mampu. Karena dia diberikan sebuah tanggung jawab, kamu hamil. Oke, dan hamilnya bukan hamil biasa loh, ini bukan yang sudah sah menikah lalu memang membangun sebuah keluarga, bukan. Ini di luar ini dugaan. Oke, kamu hamil. Dan Maria diprediksi pada saat itu usianya masih 15 sampai 16 tahun. Jadi dia rupanya apa yang dia ada pikiran waktu dia takut itu, dia berpikir, apakah aku mampu? Am I good enough? Am I up for it? Apakah aku kira-kira bisa? Gitu ya. Seringkali datang orang ke saya yang mau menikah, banyak loh sudah, teman-teman sendiri apalagi. Oke, berarti saya salah berteman. Soalnya beberapa teman itu datang ke saya sebelum menikah, hari H. Ada yang 1 hari sebelumnya, ada yang 2 hari, ada yang 1 minggu sebelumnya. Bilang, saya kepingin batal. Saya tanya, kenapa? Takut. Takut apa? Takut salah pilih, takut nggak siap, takut macam-macam ya. Di sini Maria dikatakan bahwa di ayat 29 dikatakan Maria terkejut. Bahasa Inggrisnya berkata Mary was confused and disturbed. Dia bingung dan terganggu sekali dengan kejadian tersebut. Bayangin dia lagi santai-santai, nggak ada, tiba-tiba malaikat muncul. Kalau saya sih pingsan.
Ya kan, lalu begitu udah bangun gitu, malaikatnya tetap di sana, pingsan lagi kedua kali kan gitu. Oke, apakah Anda dan saya mengalami hal yang sama seperti Maria? Apakah dari waktu ke waktu kita merasa, apakah aku cukup baik ya? Apakah cukup baik? Apakah aku cukup baik apakah aku bisa menjadi menantu yang baik? Karena aku lihat menantu-menantu yang lain rasanya kok lebih cantik, lebih tinggi, lebih ini, lebih pintar masak, lebih lain-lain. Oh, siapakah aku ini Tuhan gitu ya, lagu itu mulai muncul. Oke, apakah aku akan menjadi orang tua yang baik? Apakah aku bisa mengatasi masalahku, membayar tagihanku dan lain-lain? Itu ketakutan yang pertama. Yang kedua kita lihat di kitab Matius sekarang. Kita pindah di Matius pasal yang pertama. Kita akan lihat ayat yang ke-20. Sekarang ketakutan yang kedua, pada waktu terjadi Natal pertama Bapak Ibu, lagu Silent Night berkata, Silent Night, oh holy night, all is calm. Ya kan, all is calm. Kenyataannya sebetulnya enggak calm-calm banget, karena banyak orang yang ketakutan pada hari itu. Bahkan dicatat di Alkitab, seluruh Yerusalem terkejut. Kita lihat yang kedua sekarang, tadi Maria, sekarang kita lihat ini calon suaminya yaitu Yusuf, di Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20. Oke. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Anda bisa bayangkan perasaannya Yusuf enggak pada waktu Maria datang ke dia, bukan malaikat. Sebelum malaikat Maria datang dulu kan, bilang, Ko, gitu. Apa dipanggil Ko ya? Ko, aku hamil Ko. Terus dia pingsan, kan gitu kan. Habis itu waktu dia bangun, dia pikir itu mimpi, terus Maria bilang, Ko hamil Ko, yaitu pingsan kedua kali. Setelah pingsan sekian kali, saya rasa Maria pulang, dia nggak mau urusan sama Yusuf. Habis gitu malaikatnya yang datang, malaikatnya bilang jangan takut. Nah Yusuf ini yang ditakutkan dia apa? Fear of disapproval, dia takut ditolak Bapak Ibu. Ada di sini yang takut ditolak? Oke, Anda bisa bayangkan dia takutnya seperti apa menjelaskan ke orang lain. Lalu ditanya, loh tunanganmu hamil sama kamu? Bukan, sama siapa? Roh Kudus. Anda bisa bayangkan dia menjadi bahan tertawanya seluruh paling tidak seluruh kampungnya sana. Akan dijadiin bahan tertawa, akan digunjingkan, akan digosipkan dan dipermalukan tentunya. Dia khawatirnya begitu. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita ini sebetulnya takut ditolak oleh siapa? Approval siapa yang kita cari lebih tepatnya? Kita ini mencari approvalnya siapa? Kita melakukan hal-hal dalam hidup ini, kita mencari approval siapa? Orang tua? Apakah Anda murid yang terus harus mendapatkan nilai yang baik supaya tidak kalah dengan si kakak? Karena kalau aku kalah sama kakak, jangan-jangan nanti mama akan semakin cinta dia daripada aku. Aku harus cari approval itu. Ya. Anda tahu kita itu sebetulnya bicara tentang approval. Yang terbaik adalah kita mencari approvalnya Tuhan, udah cukup aja gitu. Oke, cukup. Approval manusia itu bonus. Kalau dapat puji Tuhan, kalau tidak pun tidak apa-apa sebetulnya. Approval Tuhan yang kita kejar ya. Karena kenapa? Karena kita itu sebetulnya hanya 3 generasi at the most kita itu 3 generasi lalu kita dilupakan. Ada seorang hamba Tuhan yang memimpin sebuah fellowship para atlet yang besar-besar, atlet American football, yang Christian mereka di sana. Nah, kita tahu sendiri atlet itu kan semua ngejar statistik, ngejar mau mendapatkan piala, mendapatkan MVP, pemain yang terbaik dan semuanya ya kan. Kemarin kita turnamen tahun 2017, kita turnamen besar. Kita terus terang kita panggil beberapa pemain asing ya, karena kalau tidak kita memang itu jatahnya kan sesuai dengan aturan, boleh kita panggil pemain asing untuk main di sana. Kebetulan kita nggak tanggung-tanggung, kita panggil 10 pemain asing. Dia bilang boleh pemanggil pemain asing, orang lain pakai 3, pakai 5, ya kita pakai 10 aja kan, timnya kan boleh 12 orang. Problemnya satu, semua punya ego. Semua punya ego. Semua mau minta menit yang banyak mainnya, semua mengejar statistik karena kamera di mana-mana, karena itu akan menaikkan nilai mereka, gitu. Ya. Tapi sebetulnya
Si hamba Tuhan itu waktu di fellowship atlet dia bilang begini, kita itu ya hanya 3 generasi aja maksimum kita diingat, setelah itu kita dilupakan. Terus dia bilang begini, siapa di sini yang tahu nama dan tempat lahirnya ayahnya? Banyak yang angkat tangan. Ini kalau saya tanya gini kepada Anda tahu? Nama lengkap papa dan nama lengkap ayah dan tempat lahirnya tahu? Tahu ya? Pak siapa lahir di Manado? Oke. Siapa yang tahu nama lengkap dan tempat lahirnya kakeknya? Mulai banyak yang mikir kenapa kok saya nggak tahu ya gitu ya kan. Nah sekarang saya tanya pertanyaan satu lagi, siapa yang tahu nama lengkap dan tempat lahirnya great grandfather-nya, kakek buyutnya ya gitu ya. Siapa yang tahu? Banyak yang nggak tahu. Bayangkan itu keluarga aja kita lupakan, apalagi kita ya. Jadi saya khotbah seperti ini, saya mencari approval siapa? Mencari approval siapa? Yang saya bingungkan apa? Harus performa dengan baik supaya kalian bisa menyukai dan memberikan rating yang baik supaya saya diundang lagi? Atau penonton saya satu yang di atas sana, selama pokoknya saya melakukan yang terbaik buat dia, terserah apa kata orang, yang mana? Betul kan? Yang pasti apapun yang saya khotbahkan, 1 minggu atau 2 minggu dari sekarang, toh kalian lupa semuanya. Siapa yang ingat khotbah 2 minggu yang lalu? Nggak ada, saya sampaikan Pastor Fuji, soalnya saya tahu 2 minggu yang lalu dia khotbah di sini. Ya. Jadi itu tadi ya, approval Tuhan yang kita cari. Tetapi Yusuf waktu itu mengalami fear of disapproval atau takut ditolak. Itu dulu, nomor 2. Sekarang nomor 3, buka bersama saya di Lukas pasal yang kedua. Oke, Lukas pasal yang kedua, kita lihat ayat yang ke-8 sampai ke-10. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Yang ketiga adalah para gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mereka sangat ketakutan. Ini fear of unexpected change. Oke, takut akan perubahan yang tidak diduga. Jadi malam hari yang tenang, rutin setiap malam ya begitu, mungkin selesai ternaknya semua sudah dibereskan, lalu mereka duduk-duduk di bawah pohon, lalu mungkin menggosipkan tentang flu virus yang berkeliling atau apa, mereka lagi bahas tentang masker dan segala macam. Lalu tiba-tiba dari sana pop keluar seorang malaikat, hai salam sejahtera, pingsan beberapa. Ya tapi yang beberapa yang lainnya masih bertahan di situ. Tapi yang pasti mereka sangat ketakutan karena ada sesuatu yang perubahan yang tidak diduga terjadi. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah ada begitu? Saya berdoa semua sehat dan baik, tapi dari waktu ke waktu kita akan menemukan mungkin kita juga ada sakit atau orang tua kita. Saya bicara dengan Pastor Fuji kemarin, dan kita ngobrol-ngobrol, saya tanya tentang papa mamanya, karena saya tahu apa yang terjadi, tapi saya lupa sedikit, jadi saya tanya. Ternyata orang tuanya, ayah dan ibu, ya papa dan mama, tidak ada dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun ya. Jadi mama dulu baru papa yang terakhir ini. Nah, itu kan unexpected change. Yang tadinya punya lengkap 2 orang tua, tiba-tiba hilang 1, lalu nggak lama kemudian hilang 1 lagi. Itu sesuatu yang tidak di-expect. Dan itu bisa memunculkan rasa takut Bapak Ibu. Oke. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak ingin membuat Anda takut. Dia memberitahu kepada kita seperti malaikat itu memberitahu kepada para gembala untuk supaya tidak takut, janganlah takut, jangan takut, jangan takut. Di semua orang yang kita baca di Alkitab tadi itu mereka ketakutan selalu disertai dengan kata jangan takut entah itu oleh Tuhan atau malaikat. Oke, kenapa kok tidak takut? Kenapa kok jangan takut? Karena Tuhan tuh melihat gambar yang lebih besar. Oke, Tuhan melihat gambar yang lebih besar. Oke. Saya juga mengalami banyak interupsi di dalam kehidupan ini, tapi saya belajar untuk melihat, nope. Mari kita melihatnya di gambar yang lebih besar. Oke, dokter bilang kayaknya kakimu permanen, kamu nggak bisa basket lagi dan lain-lain. Bisa muncul rasa takut, bagaimana nanti saya masih perlu pakai ini berapa puluh tahun ke depan. Iya, tapi saya belajar untuk melihat gambar besar, gambar yang lebih besar. It's okay, semuanya temporary.
Dalam hidup ini masalah apapun, itu muncul rasa takut, karena kita pikir itu permanen. Enggak, itu temporari. Kesulitan dan kesusahan dan masalah yang Anda dan saya alami di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini, itu semua sifatnya temporari. Muncul rasa takut kalau kita berpikir bahwa itu seterusnya seperti itu. Kita pikir kita sakit, nanti kalau meninggal gimana, kalau kita ketakutan. Kalau kita kehilangan orang tua, aduh kita sedih, kita takut hidup tanpa mereka bagaimana. Ya, tapi kalau kita gantikan takut kita dengan iman, kita akan melihat dengan kacamata iman bahwa secara gambar yang lebih besar, tujuan kita bukan di sini Bapak Ibu. Bukan, ini hanya transit saja. Ya, saya baru bicara dengan seseorang tadi, dia bicara tentang saudaranya. Saya bisa sense sekali gelisah dan rasa khawatir dan takut mengenai bagaimana nasib daripada saudaranya. Saya bilang, oke, saya bisa empati dengan hal itu, tapi jangan lupa lihat kabar yang lebih besar ya. Memang porsi saudaramu itu adalah sesuatu yang gak enak di kehidupan ini. Tapi kan tujuan dia bukan di sini. Kita berdoa dia bisa dipulihkan di sini, tapi kalau sampai akhirnya harus dipulihkan di sisi kehidupan yang satunya, ketahuilah bahwa ada harapan nanti selamanya he will be okay. Dia akan okay nanti di sana. Oke. Jadi, tapi tetap di sini seringkali dapat unexpected change atau perubahan yang tidak diduga, itu memunculkan rasa takut. Yang keempat adalah Herodes. Kita akan lihat di Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ketiga. Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Sebetulnya kata-katanya itu ketakutanlah dia dan seluruh Yerusalem. Karena satu ketakutan yang dialami oleh dia namanya fear of losing control. Takut kehilangan kendali. Kendali itu Bapak Ibu adalah sebuah ilusi. Kita manusia selalu akan berusaha pegang kendali. Kalau kita tidak bisa pegang kendali, maka kita akan muncul rasa takut dan rasa khawatir yang berlebihan. Oke? Si Herodes adalah orang yang sangat insecure, sangat tidak memiliki rasa aman dan orangnya cukup paranoid. Ada kemungkinan dia punya gangguan jiwa ini menurut saya, karena dua saudara iparnya dia, mamanya dia, istrinya dia, dan kedua anak lakinya semua dibunuh oleh dia. Dan pada waktu dia dengar kabar tentang kelahiran Yesus, dia instruksikan supaya semua anak-anak di bawah usia 2 tahun untuk dibunuh, anak laki ya, gitu ya. Jadi dia sangat insecure, sangat ketakutan hilang kendali karena semua ini sekarang ada di dalam kendali dia. Lalu diberitahu bahwa ada raja yang dilahirkan, bingung dia. Oke, apa yang Anda sedang berusaha pegang kendali dalam hidupmu? Apa? Anak-anak? Anak-anak? Anak-anak itu dibagi 10 tahun fase kehidupan. 10 tahun pertama, Anda bisa pegang kendali hampir 100%. Anda bisa bilang sama anak, pindah sekolah, dia pindah. Anda bisa bilang, papa dapat kerjaan di luar kota, pindah. Tapi begitu masuk fase kedua, umur 10-20 ya, fase remaja itu, Anda sudah mulai kehilangan kendali 50% menurut saya. Iya kan? Coba suruh anak remaja melakukan sesuatu. Good luck ya, good luck. Anak remaja itu diciptakan tuh, memang ada satu tujuan sama Tuhan diciptakan untuk menguji kesabaran orang tuanya. Nanti kalau usianya sudah 20-30, mungkin kendali kita akan anak kita sudah sisa 25%. Apapun yang kita kasih tahu sudah nggak mau didengerin. Karena apalagi kalau dia mulai kerja dan mulai bisa kos sendiri, mulai mandiri, udah nggak bisa didengerin. Umur 30 sampai 40, wah itu mungkin hampir nol udah kendalinya. Umur 40 sampai 50 mereka yang mulai kendaliin kita. Karena waktu itu kita yang dikasih tahu sama mereka, papa pergi ke dokter, mama ini ya kan, mulai gantian soalnya kitanya sudah umur 60-70.
Sekarang gantian mereka yang kendaliin kita. Jadi kendali apa yang berusaha Anda kendalikan dalam hidup ini? Tetapi tidak bisa Anda kendalikan sehingga muncul rasa takut. Apa yang mau kendalikan? Suka dengan seseorang, anak-anak muda di sini, dan berusaha untuk kalau bisa dia jadi punya aku. Ya, makanya itu banyak orang pacaran jadi posesif gitu. Jadi ya, itu fear of losing control. Apa yang berusaha Anda kendalikan dalam hidup ini? Kita semua struggle di sini. Bagaimana kita tahu kalau kita ini berusaha mengendalikan sesuatu? Ada, alarmnya namanya khawatir. Pada waktu kita khawatir, kita menjadi temporary ateis. Seorang ateis yang temporary. Karena pada saat kita khawatir, kita lupa kalau Tuhan itu ada. Dan kita bertindak seperti seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Jadi khawatir itu adalah alarm atau warning light-nya untuk mengetahui bahwa kita sedang berusaha memegang kendali atas sesuatu. Ya, kita semua struggle dengan hal ini. Bapak Ibu, kita berusaha untuk kendalikan semuanya. Karena memang itu. Tetapi Tuhan maunya kita itu berserah sepenuhnya. Dan Dia akan terus memastikan kita itu berserah, bukan pegang kendali. Oke. Dan yang terakhir, yang di bagian ini, kita lihat satu orang bernama Zakaria. Kita buka bersama-sama yuk di Lukas pasal yang, kembali ke Lukas lagi. Lukas pasal yang pertama, bacakan ayat yang ke-11 dan 13. Sebentar. Saya lebih cepat buka Alkitab yang ini daripada yang elektronik. Cuman bawanya berat. Alkitabnya 2 bahasa. Lukas 1, oke, Lukas yang pertama ayat yang ke-11 sampai ke-13. Oke, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Oke, Zakaria ini mempunyai suatu ketakutan, takut kecewa. Karena takut kecewa, dia takut berharap. Dia takut berharap karena dia takut kecewa. Ya. Siapa di sini yang takut kecewa? Saking takutnya kecewa, takut berharap. Mau minta sesuatu sama Tuhan, bilang mending gak usah deh. Daripada nanti jawabannya aku gak siap menerimanya. Kalau Anda mengubahkan rasa takut dengan iman, Anda dan saya harusnya mempunyai suatu rasa aman, tahu bahwa apapun yang menjadi kedaulatan Tuhan, itu adalah yang terbaik dalam kehidupan ini. Dulu ada satu orang datang pergi ke pendeta saya, lalu dia bilang begini, Om, kita ini berdoa supaya kita punya anak perempuan. Karena anak pertama kita laki-laki gitu ya. Tapi kita khawatir nanti kalau hamil, nanti kalau anaknya keluarnya laki-laki gimana? Gitu. Lalu pendeta saya dengan santai sekali, bawaannya orangnya relax, santai. Dia bilang begini, ya berdoa aja sama Tuhan, minta kehendaknya yang terjadi. Tuhan tahu yang terbaik. Ya kan, gitu kan? Daripada bingung-bingung, takut kecewa, takut berharap tetap sama Tuhan. Iman itu menyenangkan Tuhan, kata Alkitab. Tapi pada akhirnya diberi satu kalimat yang penting, yaitu terjadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang terjadi. Itu gampang ngomongnya, susah melakukannya loh. Anda sadar nggak? Anda kalau berdoa berani pada akhirnya dibilang, Tuhan aku minta supaya Tuhan memberkati, memperluas wilayahku. Terus terakhirnya, tetapi kehendakmu yang terjadi itu nggak bisa keluar dari mulut dengan semudah itu. Karena kita berusaha untuk mengendalikan keadaan seringkali. Ya, tapi belajar hari ini untuk berkata bahwa your will be done. Oke, dari 5 ketakutan yang tadi saya sebutkan, oke, takut merasa tidak sanggup, takut ditolak, takut perubahan yang tidak terduga, takut kehilangan kendali dan takut dikecewakan. Yang mana yang Anda alami hari-hari ini? Yang manapun kita lihat apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, surrender your life completely to God every day. Serahkan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya setiap hari. Oke, tetap di Lukas pasal yang pertama kita lihat ayat yang ke-38. Oke, kita lihat Maria sekarang. Bagaimana dia mengatasi rasa takutnya. Ayat yang ke-38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oke, jadi Maria cara mengatasi rasa takutnya adalah dia benar-benar berserah kepada Tuhan. Udah, terserah Tuhan mau apa.
Mau aku mengandung anak dari Roh Kudus, oke, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Oke. Kita itu akan selalu dikejar sama Tuhan dalam area ini. Suka atau enggak suka. Kalau kita jadi orang pegang kendali terus dalam hidup ini, Dia akan pastikan tangan kita terbuka dan bilang, ya Tuhan, oke, you win, engkau menang. Oke, you win. I surrender all to you. Pasti. Yakub, saudaranya Esau itu, saya yakin dia adalah orang yang suka pegang kendali. Ada apa-apa sama dia turun tangan sendiri. Bila perlu menipu dan menipu dan menipu. Bukankah begitu? Dia menipu, ambil hak sulung, dia menipu. Pokoknya dia tahu apa yang dia mau dan dia akan mengejar itu sampai dia dapat. Tapi Tuhan berurusan dengan dia. Tuhan tidak mau dia seperti itu. Tuhan pastikan dia kakinya dipukul sampai dia tahu bahwa dia tidak berdaya. Ya kan? Jadi cacat, jadi pincang. Tapi itu menjadi suatu reminder terus. Setiap kali kalau dia jalannya pincang, dia menjadi suatu reminder tahu bahwa saya harus completely surrender ke Tuhan. Oke? Harus completely surrender. Jadi pastikan itu yang pertama. Yang kedua, kita lanjut di Lukas pasal yang pertama, tadi diteruskan di scroll ke bawah, kalau Anda pakai Alkitab elektronik, di scroll ke bawah ke ayat yang ke-46, oke? Ayat yang ke-46 sampai ke 56 nanti dibaca di rumah aja, tetapi perikopnya judulnya Nyanyian Pujian Maria. Yang kedua, yang pertama tadi surrender semuanya, berserah sepenuhnya. Yang kedua adalah isilah pikiranmu dengan puji-pujian dan penyembahan. Kalau mau mengalahkan rasa takut begitu caranya. Kenapa kok begitu? Lihat ini, Maria, dia penuh dengan rasa takut, dia berserah kepada Tuhan, lalu dia nyanyi, menulis lagu. Karena pujian Bapak Ibu, itu adalah penetral daripada panik, dan penyembahan itu adalah obat daripada rasa khawatir. Iya benar, kalau Anda memuji Tuhan, Anda akan hilang rasa paniknya. Itu Perdana Menterinya China ya, oke, dulu namanya Deng Xiaoping ya. Deng Xiaoping itu dia bilang, padahal dia bukan percaya Tuhan Yesus, tapi dia bilang tepuk tangan itu baik katanya. Karena pada waktu kita tepuk tangan, hati kita itu bisa henkaisin katanya, bisa happy. Dia aja mengerti. Sama halnya dengan kita hari ini puji-pujiannya saya enjoy sekali loh tadi yang terakhir ini. I think you guys did a very good job. Saya bisa lihat everyone jumping around itu membawa suatu suasana yang amazing ya. Pada waktu kita ada di dalam suatu puji-pujian seperti itu, rasa panik itu hilang. Rasanya hati itu penuh dengan pujian. Dan pada waktu kita menyembah Tuhan, kalau bisa kita menyembah dengan lagu-lagu yang mengagungkan dan membesarkan Dia, kita akan menyadari khawatir kita bisa hilang. Kenapa? Karena yang kita sembah jauh lebih besar daripada masalah kita, amin. Jadi penuhi pikiranmu dengan pujian dan penyembahan. Yang ketiga adalah letakkan harapanmu pada janji Tuhan. Buka bersama, coba kita mundur satu ayat di Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-45. Ini Maria datang pergi ke Elisabet. Elisabet itu sepupunya dia, yaitu istri daripada Zakaria. Dia datang ke sana, sama-sama mengandungnya. Yang satu mengandung Yohanes Pembaptis, yang satunya mengandung Tuhan Yesus. Tetapi yang Yohanes Pembaptis duluan lahirnya. Oke, waktu sama-sama mereka pergi ke sana, Maria pergi ke sana mengunjungi dia. Si Elisabet itu berkata kepada dia, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bahasa Inggrisnya lebih jelas bilang begini, you are blessed. Kamu diberkati, berbahagialah kamu. Karena engkau percaya, because you believe that the Lord would do what He said. Kamu diberkati atau kamu berbahagialah karena kamu percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang Dia katakan. Jadi pegang janjinya Dia. Kalau mau hilang rasa takut, pegang. Jangan pegang yang lain-lain, pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu di Alkitab tidak pernah dijanjikan bahwa hidupmu akan nyaman selalu di kehidupan ini. No, tidak ada. Tetapi Alkitab berjanji beberapa hal. Roma 8 ayat 28 berjanji Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa Bapak Ibu? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Selalu mendatangkan kebaikan. Itu dipegang baik-baik. Oke, saya cerita lagi tentang kaki saya. Sebenarnya no big deal. Cuma saya kasih ini sebagai contoh aja. Ya.
Kadang-kadang saya mikir begini, saya pegang Roma 8 ayat 28. Iya, rasa takut jadi hilang. Muncul ada rasa takut dikit kan, bagaimana kalau seperti ini terus? Kepingin dong bisa olahraga, kepingin bisa jalan jauh, kepingin karena dulunya orang yang aktif, sekarang harus dibikin sama Tuhan diem. Ya, belajar sabar. Tapi saya mikir, oke, apa baiknya dari semua ini? Oh, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Meskipun saya belum melihat, tetapi mata iman harus melihat. Oke, bisa aja kalau tidak terjadi suatu keterbatasan seperti ini, bisa aja saya bandel dan main basket dan lupa. Mainnya lawan orang yang 15-20 tahun lebih muda, lalu ngotot, lalu kolaps di lapangan gimana? Bisa kan? Begitu? Mungkin hal-hal begini diizinkan sama Tuhan. I don't know apakah begitu, tapi belajarlah untuk melihat gambar yang lebih besar. Tuhan tuh turut bekerja untuk mendatangkan lebih baik. Lebih baik, benar. Setiap kali ada orang datang ke saya menyesali kenapa begini, saya menyesali begitu. No, wait. Lihat gambar besarnya. Karena kedaulatan Tuhan itu nyata ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Baik itu di dalam hal-hal yang sulit sekalipun, dalam sakit penyakit, pingin punya keturunan tapi belum punya sampai hari ini. Ya, atau kepingin punya anak laki tapi yang lahir perempuan, dan lain-lain, dan sebaliknya. Apapun itu janji Tuhan dipegang aja. Kalau enggak gitu Anda akan muncul rasa takut. Dan satu lagi janji yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu adalah Dia berjanji Dia akan datang lagi untuk kedua kali. Oke? Kita menantikan hal-hal tersebut ya. Karena pada waktu Tuhan datang kedua kali nanti semua rasa takut kita hilang total. Yang sekarang hanya kita bisa manage supaya Dia tidak mengendalikan kita. Pada saat itu Bapak Ibu, oh haleluya. Pada waktu itu semuanya selesai sudah. Ya, makanya Yohanes berkata, datanglah Tuhan, datanglah. Come. Tadi saya bercanda, kalau Yohanes Pembaptis memberitakan tentang kedatangan Tuhan yang pertama, izinkan Yohanes yang satu ini ya, John yang satu ini. Tes. Oke. Izinkan Tes. Izinkan John yang satu ini memberitakan kepada Anda bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya dalam waktu yang dekat. Kalau Anda tanya kepada saya kapan, I don't know. Alkitab bilang kita nggak akan pernah tahu. Tetapi tanda-tandanya ada kan? Tanda-tandanya ada. Israel sudah menjadi sebuah bangsa tahun 1946. Injil sudah diberitakan di seluruh dunia. Bencana alam ada di mana-mana. Kabar tentang perang ada di mana-mana. So, maksud saya berkata begini bukan memberikan rasa takut, tetapi justru rasa aman. Ketahuilah, sewaktu-waktu Tuhan akan datang. Apakah kita siap? Apakah kita prepared untuk berdamai, bertemu dengan Dia? Oke? Dan itu izinkan. Izinkan saya menyampaikan itu ke Anda, supaya kita prepare, dan itu bisa menghibur hati kita. Amin Bapak Ibu. Dan bagian yang terakhir, yang terakhir. Untuk mengatasi rasa takut, yang terakhir. Berhentilah mendengarkan kata-kata yang mengandung rasa takut. Stop listening to the voices of fear. Sumber kata-kata itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Dari luar, jangan terlalu sering mendengarkan berita-berita. Ya, berita itu akan cenderung ke arah negatif. Karena negatif itu lebih menjual daripada yang positif. Kalau di headline di halaman pertama masakan begini, berita seorang anak usia 12 tahun menolong seorang nenek menyeberang jalan. Itu korannya nggak laku kalau kayak gitu. Oke, kebaikan masih terjadi ya. Tapi kalau beritanya, oh si ini kasus korupsi ini ditangkap paksa di rumahnya, maka itu akan menjual. Tapi kalau kita dengarkan seperti itu terus, kita akan muncul rasa takut. Di grup-grup WhatsApp bukannya begitu, sebentar ngomong tentang penculikan anak, sebentar tentang ini, hati-hati. Oh ada pembantu rumah tangga yang ini jangan ini nomor KTP-nya jangan ini soalnya mukulin anak dan sebagainya. Terus kalau udah seperti itu ada beberapa grup saya yang begitu saya nggak bisa leave juga. Saya ada di dalam tapi hampir nggak pernah saya baca udah. Karena kalau itu yang masuk di pikiran kita lebih banyak daripada firman Tuhan, ketahuilah rasa takut Anda akan muncul terus lebih daripada iman. Itu faktor luar. Faktor dalam yang harus hati-hati adalah suara yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Oke, tolong dibukakan slide.
saya akan jelaskan bagian ini adalah bagian yang terakhir. Please open the slide. Oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan slide ini. Itu adalah otak manusia. Saya tidak berusaha untuk menjelaskan di dalamnya, itu saya tidak kompeten untuk melakukan itu. Mungkin ada dokter syaraf yang bisa. Tapi ada dua bagian yang saya bisa jelaskan. Yang satu itu bagian depan namanya prefrontal cortex, atau bagian depan gitu aja. Yang satunya bagian belakangnya. Nah itu sebetulnya posisinya di tengah. Namanya limbic system. Yang depan itu tanggung jawabnya adalah rasional, logika, akal sehat. Gampangannya begitu. Yang bagian belakang itu emosional, perasaan. Oke, air mata itu ada di belakang. Nah, kita memproses itu, sekarang aja Anda di sini mendengarkan saya khotbah begini, itu setiap orang memprosesnya beda-beda, ada yang memproses di belakang, ada yang memproses di depan. Kalau kita nonton film ya, oke, saya beri perumpamaan begini, kalau kita menonton film, filmnya itu drama yang sedih banget. Kita nonton masuknya lewat mana? Mata sama telinga. Masuknya lewat mata sama telinga ya. Makanya kalau kita nonton film horor, kalau suaranya dimatiin kita nggak ngerasa apa-apa. Kalau jangan nonton film horor. Saya cuma bilang kalau orang nonton film horor katanya kalau suaranya dimatiin nggak kerasa apa-apa kan, cuma ada gambar orang begini-begini aja ya. Tapi nggak mengerikan, cuman ngapain sih ini gitu. Karena mengerikannya lewat suara. Kita masuk lewat mata dan lewat telinga, setelah masuk diproses di otak yang mana? Ada orang yang memprosesnya di limbic sistemnya, jadi kalau nonton film sedikit banjir air matanya. Ada orang cerita aja sama orang tentang sesuatu atau dengerin cerita yang sedih banjir air matanya. Terus suaminya di sebelah bilang, ngapain sih lu? Ini lu cuman film gitu ya kan. Ya, oke. Jadi itu yang terjadi. Nah, rasa takut letaknya di mana Bapak Ibu? Di belakang. Iman letaknya di mana? Di depan. Ya. Kalau ini bicara, terus iman itu tumbuh akan pendengaran apa? Firman Tuhan. Ya. Iman itu tumbuh akan pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita isi bagian depan lebih banyak, maka depan akan mengendalikan belakang. Tapi kalau kita isi belakang lebih banyak, belakang akan mengendalikan kita. Rasa takut itu kalau mau di-tackle dengan baik, di-manage, kalau hilang nggak bisa. Dia akan berusaha untuk datang terus. Tapi kalau Anda mau manage dengan baik, pastikan otak bagian belakangnya itu digunakan jangan terlalu banyak deh. Jadi kata gaulnya hari-hari ini adalah dilarang baper. Dikit-dikit jangan diproses lewat perasaan. Ya, kalau bisa diproses dulu lewat depan, akal sehat yang berdasarkan firman Tuhan, maka Anda akan bisa melalui memanage rasa takut Anda dengan baik. Saya tutup dengan satu cerita pribadi, lalu nanti saya akan adakan altar call. Sekitar 16-17 tahun yang lalu, saya ini pasien depresi. Selama 6 bulan, saya keluar rumah, tapi lebih banyaknya saya mengurung diri di dalam kamar, nangis dan putus asa di dalam. Kasihan istri saya sebetulnya. Oke. Kalau Anda tanya kepada saya kenapa, saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab satu hal. Itu hal yang berakumulasi bertahun-tahun, dan yang pasti saya satu dari 4 orang itu. Oke, saya satu dari 4 orang itu. Jadi ada harapan kalau Anda merasa Anda adalah satu dari 4 orang itu, welcome to the club. Nanti kita buka klub bareng-bareng ya. Club survivor. Itu yang terjadi Bapak Ibu, menderita sekali. Oke, menderita. Depresi itu menderita. Rasa gelisahnya itu nggak bisa dijelaskan. Pada waktu kita jelaskan ke orang lain nggak mengerti. Orang lain hanya bilangnya jangan dipikirin. Gitu. Tapi kita nggak mau mikirin juga dia datang. Nah, akhirnya saya telepon pendeta saya yang di Kanada dulu. Saya tanya sama dia, Om ini yang saya rasakan. Dia bilang, ambil kertas, tulis ayat-ayat yang saya akan kasih ke kamu. Saya tulis, semuanya total kurang lebih 30 ayat. Lalu dia bilang, baca ayat-ayat ini pagi, siang, dan malam. Bila perlu lebih, saya baca puluhan kali sehari. Ada perbedaan, awal-awal tidak ada terasa perbedaan apa-apa. Rasanya sama aja, semuanya rasanya ada cloud yang gloomy di atas kepala ini. Itu depresi itu seperti itu. Oke, tapi saya baca terus. Kira-kira jalan 3 bulan, ya harus sabar.
Bayangin itu proses yang lama 3 bulan. 3 bulan kemudian saya naik mobil, saya dengerin radio itu nyanyiin lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Ya, demikianlah engkau mengasihiku. Saya dengerin itu and I break down in tears. Saya nangis, saya bilang, thank you Tuhan. Pencerahan, revelation, thank you. Rasa takut saya bisa saya manage kalau saya mengerti satu hal, namanya kasih yang sempurna. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab barang siapa takut, sebab ketakutan mengandung tuduhan atau hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih.